Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Nah, ini dia nih. Emang paling seru kalau kita ngebahas sedekah dengan sudut pandang yang belum pernah diajarkan siapapun. Benar, termasuk yang satu ini. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul banget. Sebuah topik yang paling enak itu adalah membahas sebuah hal yang namanya sedekah. Enak ya kalau dipikir-pikir kita membahas sebuah peristiwa yang sering banget kita alami. Coba, sekarang di bagian depan ini saya pengen banget kamu tuliskan di komentar. Benar, tuliskan di komentar. Hal apa yang paling membuat kamu jadi nggak bisa lupa ketika terakhir kali kamu membagikan sesuatu kepada orang? Contohnya gini deh, kamu tulis di komentar bahwa, iya mas, dulu saya pernah loh bersedekah segini sama orang, terus saya happy banget ngeliat orang itu ketolong sama saya. Coba, sekarang di bagian depan ini biar tambah seru, biar yang baca juga tambah seneng dan termotivasi. Tuliskan pengalaman sedekah apa yang paling membuat kamu senang seumur hidup kamu belakangan ini. Tulis di komentar sekarang. Sambil kamu menuliskan di komentar, saya akan langsung memberikan kamu sebuah ilmu daging juga nih. Yang belum pernah saya berikan, tapi ini justru termasuk ya, paling penting. Karena bisa dibilang kalau nggak ada ini juga, sedekah itu ibarat kata makanan, kayaknya kurang afdol gitu loh. Seret, nggak enak buat dimakan. Yuk, kita langsung bahas aja tanpa banyak basa-basi. Gini, teman-teman, sedekah itu kan sebenarnya sesuatu hal yang kita bagikan. Kita bagikan, kemudian kita bisa menolong orang banyak atau makhluk Tuhan siapapun makhluk itu. Betul ya? Nah cuman, ada 1, 2, 3 pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya. Salah satunya adalah, kenapa kok saya sudah capek-capek berbagi atau bersedekah? Mohon maaf, hidup saya masih sial terus. Apakah benar mas sedekah itu bisa merubah hidup saya? Kalau memang iya, mana buktinya? Nah ini pertanyaan sejuta umat yang bisa jadi belakangan ini kamu tanyakan juga. Oleh karena itu seizin Tuhan yang Maha Kuasa menuntun kamu kepada video ini. Ini pas banget nih. Gini jawaban saya. Teman-teman, kita itu kalau berbagi atau bersedekah, nggak bisa cuman berbagi doang. Nggak bisa. Kalau cuman berbagi doang, itulah letak kesalahan kita dalam bersedekah atau berbagi. Saya ulangi dulu ya, ini paling penting, ini dagingnya juga nih. Dalam berbagi, teman-teman, bersedekah, itu kita sebenarnya tidak bisa cuman berbagi atau bersedekah doang. Nggak bisa. Kenapa, Mas? Karena sesuatu hal itu, dengerin baik-baik, baru akan ada efeknya kepada pelakunya kalau perbuatan atau perilaku itu ada bensinnya dulu ketika melakukannya. Wah, bingung ya? Gampangnya gini deh, biar kamu nggak bingung. Kalau kamu mengatakan I love you, coba kita tes ya. Coba katakan I love you. I love you atau aku cinta padamu. Ketika kita mengatakan aku cinta padamu cuman buat formalitas, beda nggak rasanya kalau kita mengatakan aku cinta padamu benar-benar pakai perasaan kepada orang yang kita cinta? Beda nggak coba? Beda ya? Bedanya di mana? Ketika saya mengatakan aku cinta padamu mas, tapi cuman formalitas doang gitu ya. Bukan karena cinta, itu kayaknya cuman kayak hambar aja gitu mas, flat. Tapi begitu pakai perasaan, rasanya itu kok suasananya, energinya lebih kerasa gitu. Bahkan orang yang kita katakan itu juga ikut senang mendengarnya. Betul? Nah, itulah sedekah, teman-teman. Sedekah itu butuh bahan bakar, maksud saya itu. Dia butuh perasaan ketika kita melakukannya. Baru ada efek bagi yang memberikannya. Nah, perasaan apakah itu? Perasaan itu adalah, dengerin,
Perasaan yang harus kita keluarkan ketika kita berbagi cuma dua, teman-teman. Yang pertama, perasaan cinta. Yang kedua, perasaan bersyukur. Saya ulangi, ini penting. Perasaan yang harus kita keluarkan ketika kita berbagi ada dua. Apa itu, Mas? Yang pertama, cinta. Yang kedua, bersyukur. Nah, kedua perasaan ini coba ingat-ingat deh. Ketika kita berbagi dulu, udah ada belum? Jangan-jangan kita cuma naruh duit doang, kita cuma ngasih makanan doang, kita cuma ngasih doang. Bagus, berpahala sih, tapi kurang maksimal bagi pelakunya. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tanyakan, ada nggak perasaan cinta ketika saya melakukan ini? Ada nggak perasaan syukur kemarin ketika saya melakukan ini? Nah, udah mulai ya. Udah mulai tersadarkan, oh iya ya, bener juga nih. Saya pernah belajar ini, Mas, di agama saya. Betul juga, Mas. Kalau kita berbagi, harus ada perasaan bersyukur dan perasaan cinta kasih juga, Mas. Karena itu yang membuat sedekah kita jadi berkah atau berkat. Betul. Nah, sekarang, saya tidak akan menyuruh kamu begitu saja untuk ayo munculin perasaan cinta, ayo munculin perasaan bersyukur, tidak. Tapi, nah ini menariknya nih video ini, saya akan menuntun kamu gimana sih caranya supaya kita nih kalau berbagi gitu loh, bisa dengan mudahnya mengeluarkan perasaan tadi tuh, perasaan cinta dan bersyukur. Mau nggak saya ajarin caranya biar gampang? Mau ya? Oke, gini caranya. Yang pertama, kalau kita pengen gampang mengeluarkan perasaan cinta dan syukur ketika berbagi, teman-teman, perhatikan dulu kualitas mental kita. Bener, mental kita nih mohon maaf saat ini lagi dalam keadaan waras atau enggak. Selama ini orang banyak yang bersedekah pengen cepet kaya. Padahal sedekah itu bukan tujuannya untuk kaya. Sedekah itu adalah untuk menabar benih kebaikan yang nanti akan kembali kepada pelakunya. Entah dalam bentuk materi, entah dalam bentuk hal lain. Bisa berupa keselamatan, kesehatan, umur yang lebih berkah, dan sebagainya, betul? Nah, sekarang coba lihat diri kita. Lihat diri kita selama ini. Selama ini diri kita udah waras belum? Cara lihatnya gampang, teman-teman. Ketika kamu bangun tidur di pagi hari, diri kamu lebih banyak bangun tidur dengan senyuman, perasaan bahagia, atau maaf nih, kamu lebih banyak bangun belakangan ini dengan perasaan sedih, kosong, tidak berisi, dan nggak tahu kenapa bisa begitu. Jujur, mana perasaan yang paling sering kamu keluarkan belakangan ini? Kalau perasaan kosong, sedih, bahkan cenderung lemes tanpa alasan yang jelas, itu berarti mental kamu belum waras. Warasin dulu mental kamu. Caranya gimana, Mas? Nah, dengerin baik-baik. Ini yang paling penting. Camkan baik-baik di kepala kita. Ini penting. Kalau mau waras, perhatikan apa yang kita masukkan ke mulut kita dan ke otak kita. Saya ulangi ya. Kalau kita mau waras, perhatikan apa? Betul. Apa yang kita masukkan ke mulut kita dan apa yang kita masukkan ke kepala kita. Nah, Mas, sebentar, Mas. Ini yang maksudnya masuk ke mulut tuh apa? Emangnya kita kalau masukin sesuatu ke mulut ngaruh ke mental? Ngaruh. Nggak percaya? Oke, coba dites ya. Coba dites. Mulai sekarang, setiap bangun tidur, coba kamu awali dengan minum air putih. Air putih aja, boleh hangat, boleh nggak hangat. 1 gelas. Yang kedua, setelah kamu selesai minum air putih, coba kamu jaga 1 jam pertama kamu dari waktu kamu bangun tidur untuk tidak melihat TV, melihat handphone, betul-betul kamu menenangkan diri, pejamkan mata. Orang menyebutnya sebagai meditasi, orang menyebutnya sebagai zikir. Pokoknya kamu pejamkan mata, boleh sambil kamu berzikir, mengucapkan doa-doa atau bermeditasi. Yang penting 1 jam pertamamu jangan lihat handphone, jangan lihat TV, betul-betul tenang, damai, kamu nikmati secara tenang. Bisa nggak? Yang ketiga, sambil kamu menikmati pagi, setelah 1 jam kamu mungkin menenangkan diri tadi, kamu makan buah ya.
Makan buah apapun boleh, selama itu bukan buah durian dan buah mangga. Buah yang paling saya sarankan adalah buah pepaya, karena pepaya itu menenangkan jiwa. Coba makan dulu aja deh, makan dulu nanti saya jelasin kenapa. Setelah kamu makan pepaya, baru kamu sarapan. Coba, dari situ aja, ada nggak perubahan kewarasan yang kamu rasakan? Saya nggak ngajarin hal ribet kan tadi, saya cuma ngajarin 4 hal sederhana. Ngerasa lebih tenang nggak kamu? Nah, itu dia maksud saya. Tenang itulah kewarasan. Saya ulangi, waras itu tenang. Dan cara yang saya ajarkan barusan, itu loh yang bisa seizin Tuhan memberikan kamu ketenangan, yang akibatnya menjadikan diri kamu waras. Jelas? Yang pertama, kalau mau gampang mengucapkan syukur dan cinta, kamu harus waras dulu. Udah saya ajarin caranya barusan. Nah sekarang cara apa lagi mas? Setelah saya udah waras nih, udah tenang, gimana caranya saya bisa berbagi? Kemudian di hati saya ada cinta sama syukur. Caranya gimana? Caranya yang kedua adalah paksakan diri kamu untuk berkata, terima kasih Tuhan, saya diizinkan untuk berbagi di hari ini. Saya ulangi, ini paling gampang sebenarnya. Kamu setiap kali berbagi, ucapkan dalam hati boleh, diucapkan secara berbisik boleh. Ucapannya gini doang, terima kasih Tuhan, karena saya diizinkan untuk berbagi hari ini. Coba, kamu baru ngedengerin aja rasanya udah ada senyuman dikit gitu di bibir kamu ya. Kayak, iya juga nih masuk akal nih, saya baru ngedengerin aja belum nyoba udah seneng. Gimana saya nyobain nih kalimat ajaib ini? Rasain deh, saya melakukan ini teman-teman, itu rasanya damai banget. Nah kedamaian itu muncul karena ada perasaan cinta dan syukur tadi di hati kamu. Dan coba lakukan hal sederhana ini teman-teman. Ini sederhana banget loh. Tapi coba, kamu lakukan setiap kali kamu berbagi, bersedekah kepada siapapun, kepada manusia, kepada hewan. Kapanpun kamu berbagi, pakai cara ini. Dan lihat hasil yang terjadi dalam hidup kamu. Yang bisa saya jamin, hidup kamu bakal lebih damai. Ketika kamu lebih damai, kamu akan lebih bahagia. Dan ketika kamu lebih bahagia, hal-hal positif akan lebih banyak hadir loh ke dalam hidup kamu. Cara ini sederhana banget kan? Nggak ribet. Emang benar. Cara yang paling efektif dalam hidup itu sebenarnya cara yang paling tidak ribet. Karena yang ribet itu biasanya yang paling tidak efektif. Betul apa betul? Bener ya? Jadi sekarang coba lihat kondisi kita teman-teman. Apakah selama ini kita sudah waras atau belum? Sudah gampang tenang atau belum? Kalau belum, pakai cara saya tadi. Gimana caranya buat diri kamu waras dulu? Gampang kan? Nah setelah udah tenang, baru setiap kali kamu berbagi, ucapkan kalimat tadi, dipaksa ya. Dipaksa sampai akhirnya kamu terbiasa. Dan kamu rasakan deh ketika kamu mengucapkan kalimat tadi sambil berbagi, hati kamu damai, jiwa kamu tenang, dan rasanya itu bahagia banget. Jelas ya? Jadi sekarang apapun masalah hidup kamu, coba obati dengan berbagi dan bersedekah. Nikmati sedekah kamu dengan cara ini, seizin Tuhan, dengan izin yang maha kuasa, hidup kamu lebih banyak berkah dan berkat. Lakukan ini semua ya, rasakan perbedaannya, dan salam dari saya untuk hidup kamu yang semakin bahagia dan berkah di mata Tuhan. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.